Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? Okay, today let's learn about adjective. Mari kita belajar mengenai materi baru tentang adjective atau kata sifat. Nah, adjective, kata sifat itu apa artinya? Apa sih? Adjective atau kata sifat adalah kata yang fungsinya untuk memberikan gambaran, mendeskripsikan atau menyifati kata benda, menyifati suatu benda, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tulis dalam struktur kata bahwa si adjektif ini terletak dari sebelum kata benda, seperti itu, ya. Kalau saya rumuskan jadi seperti ini ya. Nah, gini ya. Kalau saya tulis jadi seperti ini, adjektif, di sini adjektif, di sini noun, terletak di sebelum kata benda. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Example. Contohnya misalnya smart girl. Terus ada lagi good car. Kita lihat bahwa di sana ada kata smart, ada kata good. Nah, ini merupakan kata sifat. Yang mana kata bendanya? Kata bendanya yang ini. Car, girl, itu kata benda. Jadi fungsinya kata sifat ini memberikan gambaran, memberikan karakteristik kata benda. Seperti itu ya. Kalau misalnya kalian sudah belajar mengenai pola DM dan pola MD, kalian bakal tahu ya bahwa pola adjektif dalam bahasa Inggris itu polanya DM atau MD. Oke, saya bertanya kepada kalian. Polanya adalah MD. Menerangkan dan diterangkan. Bahwa kata sifat di sini, good, bagus, ya, menerangkan si car ini. Mobil yang bagus. Jadi kata sifat ini menerangkan kata benda yang ini. Yang ini yang diterangkan. Yang diterangkan, ini yang menerangkan, ini yang diterangkan. Seperti itu, pola MD. Jadi jangan salah, ya. Kebanyakan dari siswa masih salah dalam penerapan konsep yang seperti ini. Ya. Contohnya, banyak juga yang membuat contoh seperti ini ya. Membuat kesalahan seperti ini. Car good. Car good. Mobil bagus. Bukan seperti itu ya. Ini salah polanya. Ini polanya pola bahasa Indonesia, diterangkan, menerangkan. Contohnya apa? Di sini mobil bagus. Mobil bagus. Mobil yang bagus ya. Mobil bagus. Ininya yang diterangkan, ininya yang menerangkan. Nah, jadi jangan sampai kalian ketukar antara pola MD dan pola DM. Kalau bahasa Inggris seperti ini polanya, dan bahasa Indonesia polanya seperti ini. Seperti itu, ya. Kemudian, ada yang bertanya, ya, masalahnya seperti ini. Ada yang bertanya, Mister, apakah kata sifat itu bisa berdiri sendiri atau tidak? Nah, ini pertanyaan mendasar dari anak-anak sekolahan. Oke, jawabannya adalah bisa digunakan. Ya, kata sifat itu bisa digunakan tanpa kata benda. Oke? Tapi dengan syarat kata sifat ini harus kita tambahkan partikel atau kita tambahkan berupa artikel ya, kata sandang de ya, tambahkan kata sandang de. Terus di sini adjektif. Nah, ini rumusnya kayak gini. De tambah adjektif. Contohnya apa? Misalnya contoh example. Misalnya the smart. The smart is reading a book. Reading a book. Nah, ini contohnya ya. The smart are reading a book. The smart are reading a book.
Jadi di sini the smart itu ya, ketika kalian menambahkan the tambah adjective, rupanya fungsi dari kata benda yang ini, the smart, fungsinya itu plural, bukan singular. Makanya ditambahkan to be-nya itu berupa are, to be plural, are. Ya, jadi nggak pakai the smart is reading, salah. Nah ini ya, memang ketentuannya seperti itu, grammarnya seperti itu, aturannya seperti itu. The smart. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan bukan seperti ini. Bukan kita terjemahkan jadi orang pintar, bukan. Tapi orang-orang pintar. Jadi maknanya jamak. Orang-orang pintar itu sedang membaca sebuah buku. Orang-orang pintar itu sedang membaca sebuah buku. Berarti ini the smart di sini yaitu bentuknya plural noun, kata benda plural. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan kedua kepada saya bahwa Mister, apakah boleh, ada yang maksa ya bertanya, apakah boleh adjektif itu diletakkan sesudah dari kata benda itu sendiri? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, yang seperti itu, bahwa di sana adjektif ya, adjektif itu rupanya bisa diletakkan, cuman there is a concept, only concept for this rule. Jadi hanya ada satu konsep pengecualian untuk tata aturan yang seperti ini. Contohnya, kalau misalnya saya tulis di sini, rupanya bisa ya, adjektif yang di sini noun bisa diletakkan sesudah ya, adjektif ini bisa diletakkan sesudah kata benda di sini ya. Bisa rupanya seperti itu ya. For example, contohnya yaitu baby crying is my baby. Ya, rupanya bisa ya. Kenapa bisa? Rupanya ada pengecualian untuk konsep participle. Bahwa di sini bisa kita gunakan untuk konsep participle. Ntar kalian akan belajar mengenai konsep participle itu sendiri, yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat, atau bisa dikatakan dengan kata lain bahwa yang ini adalah kata yang sudah berfungsi sebagai kata sifat, kata kerja yang sudah berfungsi sebagai kata sifat. Nah, seperti ini ya, participle itu. Ntar kalian akan belajar lebih lanjut mengenai participle. Misalnya di sini rumusnya itu verb tambah ing, untuk di sini present participle. Seperti ini. Kemudian ada lagi untuk verb 3. Oke. Seperti ini. Atau past participle. Nah, contohnya seperti apa? Yang tadi di sini ya, baby crying. Yes, my baby. Bayi yang sedang menangis itu adalah bayi saya. Nah, ini. Mana kata bendanya? Mana kata sifatnya? Nah, ini kata bendanya, noun. Ini kata sifatnya, adjektif. Seperti itu. Ini untuk pengecualian saja. Dan pada dasarnya, participle di sini ini bisa digunakan juga untuk ya, bisa digunakan juga sebelum dari kata benda. Misalnya crying, saya tulis kembali yang ini. Crying baby is my baby. Gitu kan? Bayi yang sedang menangis itu adalah bayi saya. Seperti itu.